Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya anak-anak bunda? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, jadi anak-anak bunda, hari ini Alhamdulillah Allah masih memberikan kita banyak sekali nikmat, ya kan? Nikmat Allah itu banyak banget, sampai-sampai kita itu tidak bisa menghitung karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan sama kita. Nah, nikmatnya itu ya salah satunya ada nikmat sehat. Jadi buat anak-anak bunda, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin kan waktu terakhir sekolah itu hari Jumat ya, itu kan ada beberapa anak bunda yang sedang sakit. Jadi semoga hari ini di hari ketiga Ramadan semuanya sudah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, bunda lanjutin ya. Nah, tadi kan bunda ada sampaikan kalau materi pada pagi hari ini yaitu tentang janganlah kamu marah. Nah, sebelum bunda masukin ke materi, bunda mau nanya dulu nih sama teman-teman semuanya, anak-anak bunda. Nah, ini kan sudah Ramadan keempat. Nah, siapa nih yang sudah belajar puasa? Nah, bunda ada tahu nih ada beberapa anak bunda yang sudah menjalankan ibadah puasa, ada yang full, ada yang masih setengah hari gitu ya. Nggak apa-apa, yang sudah full puasanya dalam satu hari, semangat terus. Mana tahu nih anak TK finish satu Ramadan dalam satu bulan semuanya full puasanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, gak apa-apa ya anak-anak bunda, karena anak-anak bunda masih kecil. Jadi anak-anak bunda gak apa-apa kalau puasanya itu gak sampai maghrib, hanya sampai zuhur misalnya jam 12 misalnya kayak gitu kan. Atau hanya bunda misalnya Mumtaz cuma puasa sampai jam 10. Gak apa-apa karena Mumtaz masih kecil. Tapi kewajiban kita adalah seorang anak harus apa? Harus belajar, termasuk belajar puasa. Nah, bunda itu udah seneng banget kalau anak-anak bunda itu udah pada mau bangun sahur gitu ya, mau belajar puasa gitu ya. Jadi puasa itu kan nggak hanya menahan menahan makan dan minum gitu ya. Jadi kalau bulan Ramadan itu kita menahan hawa nafsu, semuanya kita tahan. Amarah kita, makan minum kita, apalagi ngambek-ngambek itu kita tahan gitu. Jadi supaya apa? Supaya Ramadannya itu berkah, supaya Ramadannya itu kita udah nggak hanya capek puasanya, tapi kita mendapatkan pahala. Enak bukan? Ya, alhamdulillah enak ya. Nah, ini kan sudah Ramadan keempat. Buat anak-anak bunda, kemarin kan bunda udah sampaikan tuh, anak-anak semua, jangan lupa ya, nanti kalau mama papanya sahur, minta dibangunin sahur. Ayo, siapa yang semuanya bangun sahur? Alhamdulillah ya kalau semuanya pada bangun sahur. Karena apa? Disitulah kita merasakan heningnya malam. Biasanya kan kita jam 8, jam 9 kita belum tidur. Tapi kalau kita bangun jam 3 subuh, jam setengah 4 gitu ya, kita makan bersama keluarga, itu suasananya beda dengan sunyinya. Dan di situ malaikat sedang turun. Nah, ketika malaikat sedang turun, kita diarahkan untuk makan sahur, mendoakan teman-teman kita, mendoakan kedua orang tua kita gitu ya. Jadi itu adalah salah satu mustajab untuk berdoa. Jangan lupa. Jadi kalau misalnya ada mama papanya ikut sholat tahajud tidak? Misalnya mama papanya sholat tahajud, ikut aja sambil kita ngantuk-ngantuk. Masya Allah, anak-anak bunda di sini ya. Pasti kita tuh ada rasa, kalau masih kecil nih, pasti ada rasa malam-malam sholat apa ya kayak gitu kan. Pasti anak-anak bunda tahunya di sini sholatnya ada subuh, zuhur, maghrib, isya, ya kan? Nah, tapi di sini kok ayah bundanya ada sholat gitu misalnya kayak gitu kan. Ya, itu namanya sholat tahajud, sholat sunnah. Nah, itu bagus banget kalau kita laksanakan. Gak apa-apa kita gak tahu bacaannya, tapi kita ikut-ikutan gitu ya, ikut-ikutan gitu, karena itu adalah salah satu mustajab untuk berdoa. Jadi untuk anak-anak bunda,
nggak apa-apa. Dari kecil kita harus belajar mendoakan kedua orang tua kita. Kita harus berbuat baik kepada orang tua. Jadi kalau habis sahur tuh kan banyak piring kotor tuh kan, yang perempuan nih ikut mamanya cuci piring atau lihat sambil ngantuk-ngantuk, nggak apa-apa, belajar gitu ya. Karena nanti ketika kalian dewasa, kalian yang akan melakukan semuanya sendirian. Nah, Masya Allah. Jadi semuanya harus, karena masih kecil, harus tetap belajar apapun itu. Yang positif diambil, yang buruk jangan diambil, kayak gitu. Nah, kembali lagi sama materi yang mau Bunda sampaikan tadi tentang janganlah kamu marah. Nah, materi tentang janganlah kamu marah itu juga sudah dihafalkan sama anak-anak nih. Apa yang anak-anak hafalkan? Ya, hadis, benar ya. Jadi, hadisnya itu kan tadi tentang marah. Materinya tadi tentang marah, berarti hadisnya juga tentang marah. Ya, kita baca sama-sama ya hadisnya. Hadis larangan marah. Gimana bacanya? La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu syurga. Nah, buat anak-anak Bunda nih yang sering marah-marah, mau di sekolah maupun di rumah. Nah, karena ada hadis ini, dan terlebih lagi kita lagi di bulan yang Masya Allah banget, ya kan? Kita lagi ada di dalam bulan yang Masya Allah penuh berkah, ya kan? Bulan yang mewajibkan kita untuk berpuasa gitu. Jadi ketika kita nggak puasa, maka kita berdosa. Tapi nggak berdosa untuk anak-anak Bunda. Karena apa? Anak-anak Bunda masih kecil-kecil. Tapi karena anak Bunda itu masih belajar, di sini Bunda juga sampaikan kalau ternyata di bulan Ramadan itu kita nggak boleh marah, ya kan? Karena apa? Biasanya tuh kalau anak-anak suka ngomong kayak gini, ih kan lagi puasa, nggak boleh lo marah-marah, nanti puasanya compes. Nah, maksudnya puasanya compes itu ya, kalau Bunda tuh dulu kecil-kecilnya suka dibilang kayak gitu, jangan marah-marah nanti puasanya compes gitu. Ya maksudnya biar nggak compes tuh kayak gini. Misalnya nih ada gelas ya, kita lagi puasa, pahalanya tuh penuh. Terus tuh kita ini marah-marah, misalnya kayak gini, Mama nggak boleh kayak gitu, Ade maunya ini. Itu ngambek sama mamanya. Puasanya jadi kayak gini, jadi sedikit. Nah, jadi sedikit. Jadi supaya pahala kita banyak, tetap segini. Nah, kita harus nggak boleh marah, gitu ya. Jadi misalnya nih ada orang tuanya bilang kayak gini, kakak siapa ya? Mungkin Kak Ara coba tolong beliin mama garam di rumah gitu. Mama nggak mau lah, kan Kak Ara puasa, mama nih, kayak gitu, misalnya kayak itu. Nah, kita nggak boleh seperti itu ya, karena kita lagi dalam bulan Ramadan gitu ya. Jadi kita nggak boleh marah-marah. Kalau misalnya iya pun kita nggak mau, ya gimana ya, karena itu perintah orang tua, kita harus mau. Misalnya orang tua bilang, Kak Ara tolong beliin garam ya di rumahnya tante ini, misalnya kayak gitu kan. Siap mama ya. Jadi ketika kita disuruh terus jawaban kita iya ma, iya bunda, itu orang tua bakal, ya Allah, Masya Allah salehnya anak bunda, Masya Allah solehnya anak bunda, pasti kayak gitu ya kan. Jadi ini juga pembelajaran untuk bunda juga, untuk bunda Iwa juga. Jadi ketika misalnya mama bunda Iwa bilang kayak gini, Iwa tolong ke Tanjung Batu, bunda Iwa tolong ke Tanjung Batu belikan mama ini. Jadi bunda responnya harus jam berapa mak? Sekarang, misalnya kayak itu, kita harus pergi karena itu perintah. Nah, begitu juga dengan bulan suci Ramadan. Masya Allah. Jadi tadi kan Bunda ada menyampaikan janganlah kamu malah di bulan Ramadan. Nah, karena belajar kita sudah mau selesai, poin yang pertama, anak-anak bisa ambil yang pertama. Ketika bulan puasa kita harus menahan makan dan minum, kita harus menahan amarah, kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu apa aja?
ngaji dan sholat dan zikir. Jangan lupa ya. Nah, ketika di bulan Ramadan ini juga kita harus saling mendoakan. Ananda semua boleh mendoakan, wajib untuk mendoakan kedua orang tua. Dan diharuskan Anda semua untuk mendoakan teman-teman semuanya. Ya Allah, berikanlah kesehatan untuk teman-teman hamba-Mu ini ya Allah, untuk Abang Mumtaz, Abang Fahri, untuk Kak Hilwa, Kak Ara, dan lain-lain semuanya ya. Kita harus saling mendoakan. Karena apa? Dengan saling mendoakan, insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita semua. Masya Allah. Nah, sebelum kita berakhir pada proses pembelajaran hari ini secara daring, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, Bunda sedikit mau nyanyi ya. Oke. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan tiba-tiba, Ramadan tiba-tiba, Ramadan tiba-tiba, Ramadan. Ramadan tiba, jangan lupa sholat. Ramadan tiba, jangan lupa zikir. Ramadan tiba, jangan lupa zakat. Ramadan tiba, jangan lupa sholat. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Oke, Anda semua sehat-sehat di rumah ya. Oke, Bunda akhiri dengan assalamualaikum